Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak sekali, terutama teman-teman ASN atau PNS yang saat ini pinjamannya menggunakan SK. Menggunakan SK itu otomatis nanti pinjamannya adalah auto debit. Jadi langsung mendebit, memotong gaji kita. Sehingga itu pasti akan lancar. Nah, kondisi ini berarti pada saat kita nego pelunasan atau apa, kita di posisi lemah. Karena apa? Bank dia akan apapun yang terjadi selama perusahaan itu jalan atau negara masih bayar, berarti angsuran itu tetap lancar. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mengumpulkan uang secepatnya, nego pelunasan. Nah, kalau itu yang terjadi, nego pelunasan untuk bayar pokok, bebas penalti. Nah, penalti itu sebenarnya wewenang dari kepala cabang. Nah, tinggal mental kita untuk negosiasi. Kalau ada yang memang mentalnya kuat, dia nunggu di kantor dari pagi sampai sore, sampai akhirnya orang-orang kantor isi. Itu ada yang model seperti itu. Ada yang mungkin berangkat berapa orang. Itu tekanan-tekanan psikologis. Karena posisi bank biasanya kalau kondisi potong gaji itu agak sulit. Dia nggak mau untuk pelunasan dipercepat karena ini berkaitan dengan target mereka. Terus risiko Anda macet juga sangat kecil. Terus berikutnya, ini sebenarnya kalau pinjaman pakai SK, kredit itu hampir pasti lancar. Yang jadi bingung adalah untuk kebutuhan hariannya. Nah, ini yang berpotensi terjadi debt trap. Jadi untuk makan, untuk kebutuhan lain kita ngambil pinjaman-pinjaman lain yang jangka pendek dan bunganya juga lumayan besar. Sehingga ini yang harus diperhitungkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, yang jaminan SK ada berapa teman yang bisa keluar dari sini, tapi mereka karena bekerja di instansi BUMN. Nah, di instansi BUMN itu syaratnya biasanya hanya gaji itu boleh di semua bank, yang penting BUMN. Nah, misalkan kita punya pinjaman di bank BUMN A, gaji kita pindah ke bank BUMN B, sehingga gaji masuk ke B. Nah, ini kita bisa ngatur untuk proses pembayaran ke A, tidak secara otomatis di auto debit. Ada yang siap mental itu akhirnya di bank A-nya ini macet sampai dengan 9 angsuran. Begitu itu kita bisa langsung nego rescheduling tapi pokok yang kita angsur. Ini banyak kasus-kasus yang selesai berkaitan dengan pinjaman pakai SK selama dia bisa memindah gajinya. Tapi kalau tidak bisa, bendahara tidak bisa merekomendasikan, tidak bisa memindah gaji, kita tidak bisa langsung pelunasan, ya kita memang di posisi lemah. Sulit sekali kita bisa segera keluar dari pinjaman berbasic atau berjaminan SK ini. Semoga bermanfaat, dan bagi yang belum subscribe silakan subscribe dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.